Hai semuanya, selamat datang di Kimam Kitchen. Di video kali ini aku akan membuat kue yang sempat rame dan viral di TikTok beberapa waktu yang lalu. Ternyata bikinnya gampang dan rasanya enak banget. Tapi sebelum teman-teman nonton, jangan lupa subscribe dulu ya. Pertama-tama dalam sebuah panci kita masukkan 350 ml santan. Tambahkan dengan 3 batang serai yang sudah dikeprek seperti ini. Tambahkan dengan 5-7 lembar daun jeruk. Kita robek-robek seperti ini. Lalu 1 lembar daun pandan yang digunting-gunting. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh kunyit bubuk, lalu ini akan kita aduk hingga tercampur rata. Lalu akan kita masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil bisa sekali diaduk agar santannya tidak pecah ya. Berhubung harga kelapa sedang melambung tinggi dan juga susah dicari, jadi ini aku santannya pakai santan instan aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau rasanya yang gurih banget dan medok, santan instannya nggak perlu dicampur dengan air. Jadi nanti hasilnya santannya itu akan kental banget. Setelah mendidih seperti ini, kita matikan apinya lalu kita aduk-aduk sebentar. Oh ya, di sini aku juga lupa menambahkan garam. Jadi aku pakai garamnya 1 sendok teh. Kita aduk kembali hingga rata lalu kita angkat dari kompor. Ini apinya udah mati ya, teman-teman. Dalam sebuah wadah berisi 50 ml air, ini aku tambahkan dengan 20 gram tepung terigu atau sekitar 2 sendok makan. Dan kita tambahkan juga dengan 3 gram ragi instan atau sekitar setengah sendok teh. Pastikan ragi instannya aktif ya teman-teman. Jika ragi instannya itu mati, nanti ini tidak akan berbuih. Dan jika seperti itu, bisa dibuang dan diganti dengan ragi instan yang baru aja ya. Kemudian dalam sebuah bowl masukkan 10 butir kuning telur dan juga 2 telur utuh. Ini aku pakai yang masih segar dan juga suhu ruang ya teman-teman. Jangan pakai telur dalam keadaan dingin keluar dari kulkas. Tambahkan juga dengan 200 gram gula pasir dan akan kita mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai mengembang putih kental. Untuk waktunya bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing karena beda mixer, beda mereknya, beda juga tenaga atau kecepatannya. Dan jika sudah mengembang putih kental dan bercak seperti ini artinya sudah selesai. Matikan mixer dan kita tambahkan dengan santan yang sudah kita masak di awal tadi. Ini udah dingin ya teman-teman dan udah disaring, semua dedaunannya sudah aku buang. Lalu kita mixer kembali menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur saja. Jangan sampai over mix ya teman-teman. Setelah tercampur rata seperti ini, baru kita masukkan bahan keringnya yaitu 125 gram tepung tapioka dan juga 20 gram tepung ketan. Kita mixer kembali menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur aja. Jika sudah tercampur seperti ini, kemudian kita masukkan bahan biangnya. Campuran air, tepung dan juga ragi instan tadi ini udah berbuih. Lalu kita masukkan semuanya saja dan kembali kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Bentar aja, cukup sampai tercampur rata. Kemudian matikan mixer. Lalu ini akan kita istirahatkan selama kurang lebih 2 jam. Ditutup menggunakan kain bersih seperti ini atau bisa juga pakai plastic wrap. Setelah 2 jam dan siap untuk di oven, ini aku panaskan dulu loyangnya ya teman-teman. Aku pakai loyang 18 cm. Dan ini adonannya sudah ngembang. Terakhir kita masukkan 30 gram mentega atau margarin cair yang sudah didinginkan terlebih dahulu dan kita aduk aja menggunakan spatula seperti ini. Untuk loyangnya tadi itu tuh udah aku panaskan selama kurang lebih 10 menit. Ini sudah aku olesi dengan margarin dan aku taburi tepung ya teman-teman. Lalu kita masukkan semuanya aja dan akan kita panggang.
Untuk memanggangnya, kita panggang dulu di rak bawah di suhu 180 derajat Celcius dengan pintu yang diganjal ya teman-teman, selama 40 menit. Kemudian setelah 40 menit kita naikkan di rak tengah dan kita oven menggunakan api atas saja selama 10 atau 15 menit, pakai api atas aja ya teman-teman. Suhunya 160 sampai matang seperti ini, sampai warnanya kecoklatan. Untuk waktu memanggangnya bisa disesuaikan dengan oven masing-masing juga. Setelah matang, bisa langsung dikeluarkan dari loyang dalam keadaan panas. Ini aman banget dan seperti ini hasilnya, cakep banget warnanya. Ini bisa ditunggu dulu sampai hangat, tapi karena ini aku udah nggak sabar jadi langsung aku potong aja karena aku penasaran apakah ini berhasil atau enggak. Nah, bisa teman-teman lihat ini berhasil dan 100% bersarang. Sarangnya cantik banget, warnanya juga super cantik. Dan teman-teman juga bisa lihat ini teksturnya kenyal ya teman-teman, kenyal, empuk dan jiggly banget. Aku seneng banget karena ini pertama kalinya aku bikin dan langsung berhasil. Aku super happy karena ini lentur, gemoy dan 100% bersarang. Ini aku liatin detailnya ke teman-teman, super duper cakep, luar dalamnya nggak ada yang gosong dan warnanya juga bagus banget. Kalau teman-teman menyuguhkan ini untuk hari raya nanti, pasti tamu-tamu pada seneng dan auto jadi rebutan sih. Sekian untuk video kali ini, terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Kalau suka dengan videonya jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasi. Dan jika teman-teman ada pertanyaan atau request resep silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.